Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media SD kita, berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Kita tahu bahwasanya pecahan itu adalah sesuatu yang pecah, kemudian terpisah dan terbagi. Nah, kita dapati ada bilangan 10/5, kemudian ada bilangan 5/10. Kira-kira apakah nilainya berbeda? Ya, tentu berbeda. Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang apa itu nilai sebuah pecahan. Kalau 10/5, kita dapat membacanya dengan 10 dibagi 5 dan hasilnya adalah 2. Kemudian kalau 5/10 adalah 5 dibagi 10. Berapa hasilnya? Dalam hal ini, sebelum kita menghitung, maka bisa disebutkan 5 dibagi 10 diistilahkan dengan bilangan desimalnya adalah 0,5. Adapun 2 bisa kita buat desimal dengan tanda koma di situ ada yang disebut sebagai 2,0. Nah, dengan istilah sederhana ini kita dapatkan bahwasanya desimal itu dengan ada tanda koma di antara sebuah bilangan. Kita simbolkan 2 dengan 2 benda yang utuh atau lingkaran utuh, adapun 0,5 adalah lingkarannya terbagi 2. Kemudian berikutnya adalah nilai sebuah pecahan itu kita ulas kembali, ada namanya pecahan, yaitu antara pembilang dibagi penyebut. Dan apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka nilai pecahan itu adalah lebih besar dari 1. Contohnya adalah 10 dibagi 5, yaitu 10 lebih besar dari 5, maka hasilnya 2. Dan kita tahu 2 adalah lebih besar dari 1. Kemudian berikutnya adalah apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka nilai pecahannya adalah lebih kecil dari 1. Contohnya adalah 5/10. Kemudian nilai pecahan desimal. Kita lihat di sini ada 0,5 dan 2,0. Adapun 0,5 adalah nilainya lebih kecil dari 1 dan 2,0 nilainya lebih besar dari 1. Maka dalam hal ini kita akan belajar tentang posisi nilai suatu bilangan. Kita punya angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimanakah caranya kita memposisikan nilai setiap angka tersebut? Maka kita berikan kotak dan setiap kotak akan berisi posisi nilai dari angka-angka ini. Kemudian misalkan 5 itu menempati satuan, kemudian 4 menempati puluhan, 3 menempati ratusan, 2 menempati ribuan, dan 1 menempati puluh ribuan. Angka 5 bisa kita baca cuman 5 saja, kemudian angka 4 adalah 40, kemudian angka 3 itu 300, dan angka 2 2000, dan angka 1 10.000. Dan kalau kita gabungkan maka dapat kita baca 12.345. Kemudian secara ringkas kita dapatkan ada kotak-kotak posisi dari nilai suatu bilangan, satuan, kemudian puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan, atau sering kita sebutkan dengan puluhan ribu. Maka dari sini dapat kita simbolkan dengan angka dikali 1, kemudian dengan puluhan dikali 10, ratusan dikali 100, ribuan itu dikali 1000, dan puluhan ribu atau puluh ribuan itu dikalikan 10.000. Secara sederhana lagi ada kotak 1, kotak 10, kotak 100, kotak 1000, dan kotak 10.000. Nah, secara lebih panjangnya ternyata di sebelah angka 1, kalau istilahkan di sini sebelah kiri angka 1, ternyata masih ada posisi bilangan itu sendiri. Dan kalau kita gabungkan ternyata di situ sebelah kirinya ada per atau dibagi 10, dibagi 100, dibagi 1000, dibagi 10.000. Apakah terbatas itu saja? Ternyata
masih banyak lagi. Kemudian kita sederhanakan lagi, kalau di kotak sebelumnya kita punya kotak, misalkan ini adalah kotak dikali 1, kemudian ini kotak dikali 10, ini kali 100, dan ini kali 1000, kemudian ini kali 10.000, dan ini kali 10.000, maka di kotak yang sebelah kiri 1 itu 1/10, kemudian 1/100, 1/1000, dan 1/10.000. Kita sederhanakan lagi dalam bentuk per, yaitu 1/10, 1/100, 1/1000, dan 1/10.000, dan ternyata masih panjang lagi kalau kita teruskan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita ambil contoh, misalkan ada bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam posisi yang berbeda. Maka apakah kita bisa membacanya 12.345? Maka dalam hal ini kita terlebih dahulu harus melihat posisi bilangan itu sendiri. Ternyata angka 1 pada posisi puluhan, angka 2 satuan, angka 3 1/10, angka 4 1/100, dan angka 5 1/1000. Maka nilainya pun akan berbeda. Dengan kita coba untuk memberikan pembatas secara sederhana, yaitu dengan pembatas sebelah kiri dari 1 dan sebelah kanan dari 1. Dengan satuan itu sendiri, sebelah kiri dari 1 kita pisahkan dengan garis merah. Kemudian coba kita lihat nilainya. Yang sebelah kanan, maka kita dapatkan nilai 12. Yaitu di sini kita sebutkan 12, dan sebelah kiri itu kita membacanya 345 dengan pembatasnya di garis merah ini, sehingga kita dapatkan pembatas itu kita perkecil lagi dan simbolnya adalah koma, dan kita mencoba untuk membacanya yaitu 12,345. Berikutnya adalah penjumlahan. Kita masuk ke penjumlahan desimal. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan pecahan biasa. Kemudian yang kedua dengan cara bersusun ke bawah. Mari kita mengingat kembali tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita punya angka 5,2. Bagaimanakah caranya kita bisa membuat dalam bentuk pecahan biasa? Maka di sini kita ibaratkan di belakang koma kita beri angka atau lingkaran. Ini mewakili suatu angka. Dan ternyata di belakang koma ini ada angka 2, yaitu kita lingkari saja. Kemudian kita dapatkan, karena lingkarannya 1, maka di sini 1/10. Dan di atasnya adalah angka itu sendiri, 5 dan 2, kemudian per 10. Sehingga kita bisa sebutkan 52/10. Kemudian kita punya contoh berikutnya, 1,7. Kita dapatkan 1,7 ini di belakang koma ada cuma satu angka, yaitu angka 7. Sehingga kita dapati hasilnya adalah 17/10 karena nolnya atau angka di belakang koma hanya 1. Kemudian berikutnya adalah penjumlahan desimal dengan cara pecahan biasa. Maka kita akan membuat desimal ini menjadi pecahan biasa. Maka kita dapatkan 5,2 menjadi 52/10 ditambah 1,7 menjadi 17/10, dan hasilnya adalah 52 ditambah 17/10 sama dengan 69/10. Dan kita kembalikan lagi menjadi pecahan desimalnya adalah 6,9. Karena angka 0 ini menunjukkan bahwasanya posisi komanya itu adalah angka 1 yang mewakili 0, sehingga kita dapatkan ini ada koma. Sehingga kita baca 6,9. Kemudian berikutnya adalah penjumlahan desimal dengan bersusun ke bawah. Dengan contoh yang sama, yaitu 5,2 ditambah 1,7, maka dapat kita simulasikan. Kita susun ke bawah 1,7-nya, dengan batasnya adalah koma itu sendiri, dan langsung kita bisa jumlahkan 2 ditambah 7,
sama dengan 9 dan 5 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian kita punya soal yang berbeda. Ini adalah contoh soal dengan bilangan yang sedikit lebih banyak. Kita gunakan penjumlahan desimal dengan menggunakan pecahan biasa. Kita dapatkan 12,345 ini dengan angka nolnya mewakili angka di belakang koma. Ada 3 angka yang mewakili 0 itu sendiri, sehingga kita dapatkan 12.345 atau 12.345 per 1000. Dan 67,89 akan menjadi 6789 per 100, dikarenakan di belakang koma ada 2 angka yang mewakili 0 yang berjumlah 2, sehingga kita dapatkan 12.345 per 1000 dan 6789 per 100. Ada permasalahan di sini. 12.345 ini per 1000, akan tapi di sampingnya 100. Maka langkah berikutnya adalah kita samakan penyebutnya. Sehingga bagaimanakah caranya? Dengan cara kita menjadikan sama-sama 1000. Dan hasilnya adalah kita dapatkan angka 0 kita tambahkan di belakangnya, sehingga sama-sama akan mendapatkan penyebut 1000. Nah, kemudian kita dapatkan, langsung kita jumlahkan 12.345 ditambah 67.890 per 1000. Dan hasilnya 8235 per 1000, atau sama dengan dalam bentuk desimalnya adalah 80,235. Nah, kita coba untuk menyusunnya ke bawah. Kita dapatkan 12,345 disusun ke bawah dengan 67,89 dengan pembatasnya adalah koma, sehingga di sini untuk mempermudahnya kita beri 0 supaya jumlah bilangannya sama, dan langsung kita jumlahkan. 5 masih tetap 5, kemudian di sini 4 ditambah 9 menjadi 3, dikarenakan jumlahnya 13 sehingga satunya tersimpan ke atas dan dijumlahkan dengan 3 dan 8, dan kita dapatkan 2 dari 12, yang satunya kita simpan ke atas dan kita jumlahkan 1, 2, dan 7, dapatkan 10 dan satunya tersimpan. Kemudian kita tambahkan satunya di bilangan paling depan, 1 tambah 1 tambah 6. Hasilnya adalah 80,235. Dan kita baca 80,235. Kemudian contoh berikutnya adalah dengan cara kita menyusun ke bawah juga. Kita dapatkan dengan pembatasnya sebagai koma, maka kita bisa menyusunnya bilangan seperti berikut ini. Dan untuk bisa menyerasikan, kita boleh menambahkan 0 supaya jumlahnya sama. Dan kita dapatkan 4, kemudian 1, dikarenakan 11, menyimpan 1, ditambahkan 4 dan 7, hasilnya 2 dari 12, kemudian satunya kita simpan, kita tambahkan ke bilangan depannya, 1, 2, dan 2, hasilnya 5, dan terakhir adalah 1. Kita dapatkan 152 atau 152,14. Kemudian contoh soal cerita tentang penjumlahan desimal. Dio membeli 2,4 kg apel dan 1,8 kg anggur. Berapa kilogram buah yang dibeli Dio? Maka dapat kita selesaikan 2,4 dan 1,8. Sehingga kita dapatkan 2,4 ditambah 1,8 sama dengan bersusun ke bawah, 2,4 dan 1,8 hasilnya 4,2. Kemudian ini adalah latihan, silakan teman-teman untuk berlatih untuk menguatkan materi yang sudah kita bahas. Dengan latihan ini diharapkan teman-teman bisa memahami materi yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman, demikian tadi materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga ini memberikan manfaat dan ilmu bagi teman-teman sekalian. Dan apabila dirasa itu bermanfaat, boleh ditekan
like-nya, kemudian boleh di-share ke teman yang lainnya. Dan apabila ada sesuatu, misalkan pertanyaan atau kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Dan apabila ingin berlangganan tentang konten kita, boleh ditekan subscribe-nya. Dan saya sudah siapkan file, apabila teman-teman menginginkan filenya, boleh di-download di link yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Dan akhirnya, sekian dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.